Baik, pertama-tama puji syukur haturkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan sinarnya beliau pada hari ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dengan mengaturkan panganjali umat Hindu. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Nama Budaya Rahayu. Baik, saya perkenalkan diri. Nama Ide Bagus Girinata dengan nomor NIM 02330012. Pada kesempatan hari ini, yaitu saya memberikan presentasi tugas untuk pemenuhan ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Hukum Hindu. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi, yaitu implementasi ajaran Trihita Karana dalam awig-awig adat atau hukum adat di Bali. Baik, saya akan lanjut. Ajaran Trihita Karana adalah salah satu ajaran dalam agama Hindu yang pada intinya mengajarkan tentang keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Trihita Karana selalu dijadikan landasan filosofis dalam perkembangan pembangunan, baik pembangunan di tingkat desa ataupun di lingkup desa Pakraman di Bali. Ajaran ini dengan jelas disebutkan sebagai pamikukuh, yang artinya dasar atau pondasi di desa adat di Bali. Dalam setiap awig-awig di desa adat sebagai hukum adat di Bali, namun kenyataannya nampak bahwa ajaran Trihita Karana belum tercermin dengan baik dalam awig-awig perareman desa adat di Bali. Lanjut, Trihita Karana berasal dari 3 kata yang dituliskan oleh Sanskerta Bali, yaitu pertama, tri yang artinya 3. Kedua, hita yang artinya kebahagiaan. 3, karana yang artinya penyebab. Jadi, Trihita Karana dapat diartikan
yaitu 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Yang pertama, perahyangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, palemahan, hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Yang ketiga, pawongan, yang artinya hubungan antara manusia dengan manusia. Trihitekarana diimplementasikan dalam awig-awig adat sebagai hukum adat, khususnya dalam sistematika dan substansinya. Hal ini sangat penting di desa adat di Bali. Terkait dengan 3 keseimbangan yang tadi, juga dapat diartikan dan dijelaskan keseimbangan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Maka menurut pendapat Ide Pedanda Gede Made Gunung dalam Dharma Wacananya menyebutkan bahwa keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, hal ini diwujudkan dalam bentuk bakti. Hubungan manusia dengan manusia, hal ini diwujudkan dalam bentuk tresna. Hubungan manusia dengan lingkungan, hal ini diwujudkan dengan asih. Dan jelas hal ini ditetapkan sebagai dasar awig-awig di desa adat di Bali. Hukum adat di Bali atau awig-awig sebagai subsistem hukum adat dan mempunyai kekhususan antara lain terkait dengan filosofi, asas-asas, dan sanksi serta cara-cara penyelesaian sengketa di desa adat di Bali. Sesuai dengan pendapat para ahli, yaitu Lauren M. Friedman, yaitu pada tahun 1969, mengatakan suatu sistem hukum adat terdiri dari komponen-komponen substansi hukum atau disebut dengan legal substance, penegak hukum, dan budaya hukum atau disebut dengan legal kultur. Kekhususan awig-awig sebagai subkomponen sistem hukum adat, yaitu awig-awig sebagai landasan filosofi yang bersumber pada ajaran agama Hindu, serta ajaran Trihitekarana diatur pada Sarga Sukerta Tata Pakraman di Bali. Dasar hukum atau awig-awig di Bali mengatur hak dan kewajiban krama desa adat sebagai norma hukum
adat di Bali, yaitu ada beberapa jenis sanksi dalam melanggar awig-awig di Bali, yaitu 1. Sanksi kewajiban yang terkenal dengan di Bali ayahan. 2. Sanksi membayar uang terkenal di Bali yaitu danda. 3. Sanksi minta maaf terkenal di Bali pengampura. 4. Sanksi membuat upacara bebantenan terkenal di Bali dengan penebusan banten. 5. Sanksi pengucilan atau pengasingan diri terkenal di Bali dengan kasepekang. 6. Sanksi berat bila mana melanggar di desa adat, yaitu dipecat sebagai kerama desa adat di Bali. Baik, saya lanjutkan. Awig-awig menurut Pawos 28 yaitu tentang penghormatan terhadap lingkungannya. Yaitu ada 2, yaitu 1. Tidak boleh membuang kotoran atau sampah ke sungai. 2. Tidak boleh membuang pakaian bekas ke sungai agar tidak terjadi pencemaran pada lingkungan dan sungai. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dalam video ini yang berjudul implementasi ajaran Trihita Karana dalam awig-awig adat atau hukum adat di Bali. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi yang memutar video dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri dari presentasi video saya permohonan maaf sampaikan bila mana ada penyampaian yang tidak berkenan. Untuk itu saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, titiang haturkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu.